وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد hadirin wal hadirat jamaah ta'lim subuh Masjid Baitul Maqmur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Juga syukur atas nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa menjalankan kewajiban kita ini salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala jihad fi sabilillah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, marilah kita bacakan suratul Fatihah. Wabil khusus marilah kita doakan agar negeri Indonesia yang sedang dalam ujian ini, di mana-mana banyak demonstrasi, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka yang membuat keonaran dan juga membuat ketidaktenangan. Semoga Allah melindungi bangsa Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Ala haziniyah wa qulatin salihah wa ila haratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada Pak Ustaz dipersilakan. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para alim ulama, para asatid, para jamaah yang ada di Masjid Al-Ma'mur ini, kita mungkin, bukan hanya mungkin, pagi ini kalau kita tidak merasa bersyukur, kita seolah-olah tidak pernah terkonek, tidak pernah berhubungan dengan Allah. Pagi ini kita Allah bangunkan. Jadi Allah membangunkan kita, lalu diarahkan kaki untuk sampai di tempat ini. Kalau kita sering berdoa itu, Allahumma ij'al qabrahum radatan min riyadil jinan. Pagi ini kita menemukan tempat rodoh minal jannah, tetapi dalam bentuk kumpulan jamaah yang ada di masjid. Jadi ini adalah gambaran kita dikumpulkan Allah untuk bisa menempati rodotul jannah. Ini namanya rodotul ilmi, gitu ya. Dan itu tidak bisa hanya karena peran kita, karena Allah yang memberikan langkah gitu. Sekali kita mengatakan bahwa ini adalah usahaku, maka sekali itu kita telah mengalahkan peran Allah dalam pemberian hidayah.
kita ya. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini taklim kita akan dilanjutkan dengan kajian kitab Targhib wa Tarhib. Jadi kitab yang di dalamnya itu ada larangan dan anjuran tentang niat, masih berkaitan dengan niat. Ini saya bawa dua kitab, satunya Riyadhus Shalihin, satunya Targhib wa Targhib. Riyadhus Shalihin saya bawa untuk menjadikan dasar. Bapak pernah dengar apa tidak nih? Ada 99 orang yang membunuh. Mungkin pernah dengar ya? Karena kalau lihat jadwal di sana ada taklim Riyadhus Shalihin. Pernah dengar apa lupa? Saya bacakan supaya ini beredar pandangan itu kan hanya sekedar cerita-cerita yang dibuat-buat, apalagi cerita itu terjadi pada masa Yahudi, pada masa sebelum Rasulullah SAW ada. Saya sampaikan ini adalah hadis sahih muttafaqun alaih. Kita nanti bisa mengambil inspirasi dari cerita ini tentang niat. Saya bacakan hadis ini dalam Riyadhus Shalihin, itu ada di dalam bab at-taubah, taubat ya. Sebelumnya saya ingin tanya dulu, kita akan sampaikan, kalau sudah bicara niat itu sudah bicara amaliyah atau keinginan hati. Kalau keinginan hati itu belum tampak, kalau sudah diimplementasikan itu namanya amaliyah. Maka Imam Ghazali bilang begini, kalau Anda ingin menjadikan amaliyah di dunia itu bisa dilihat pada kehidupan di akhirat, mulailah dengan niatmu. Jadi niat hari ini itu gaib, abstrak, karena yang tahu niat hanya kita sendiri. Betul ya? Kan kita mau niat dari rumah ke sini nggak tahu. Yang ketahuan adalah kita sholat subuh berjamaah, itu bisa dilihat. Tapi niatnya kita tidak tahu. Yang gaib itu bisa ditampilkan pada alam yang gaib nanti. Jadi alam akhirat itu selalu bicara dengan kegaiban saat kita berada pada alam nyata di dunia ini. Cara memahaminya gimana? Cara memahaminya bukan dengan akal yang terus menyusun perkara-perkara yang terlihat mata. Akal itu kan begitu. Kalau kita mau berdoa, imbalannya apa? Materi lagi. Kalau kita mau baca Quran, imbalannya apa? Saat imbalan itu menjadi gaib, menjadi abstrak, akal mentah ini nggak bisa mencerna. Yang bisa mencerna adalah iman. Kan begitu ya? Jadi batasan antara akal dan iman itu sangat bertolak belakang. Hari ini manusia berhasil mengkonstruk bahwa kebenaran itu datangnya dari akal, bukan dari hati. Gitu. Padahal sejak awal Allah itu memberikan akal, digunakan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Hari ini akal itu digunakan untuk menundukkan hukum Allah. Jadi kalau kita mau bicara tentang hal-hal yang gaib itu, jangan lewat sini. Lewatnya lewat iman, jangan lewat akal. Kan banyak teks-teks dalam agama itu yang seolah-olah tidak masuk akal. Kalau akal kita gunakan, kita akan mengatakan mana mungkin. Kan begitu? Nggak mungkin itu. Tapi kalau iman, sami'na wa ata'na, kayak gitu caranya. Jangan kemudian apa-apa harus masuk sini, apa-apa harus masuk sini, tidak. Misalnya ini tentang taubat. Nanti dalam syarah Muslim itu dijelaskan sesuatu yang tidak masuk akal. Saya bacakan dulu. Wa an Abi Sa'idin, Sa'di ibnu Malik ibnu Sinanin al-Khudri, dan dari Abu Sa'id, anaknya Sa'id Malik ibnu Sinan al-Khudri. Dari Al-Khudri itu sebuah tempat, radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi,
Qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dulu masa sebelum kalian, jadi Nabi Muhammad ini lagi taklim nih. Dulu wahai sahabatku, masa sebelum kalian telah terjadi seseorang yang qatala, membunuh tis'ata wa tis'ina nafsan, membunuh 99 jiwa manusia, ya. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi fadul ala rahibin. Orang yang telah membunuh itu mencari seorang ahli untuk bisa memberikan fatwa. Gampangannya kayak gitu. Sudah punya niat belum, Pak? Yang membunuh 99 itu. Niat mau apa? Mau tobat. 99 niat mau tobat, datang pada rahib. Rahib itu pendetanya Yahudi. Fa'atahu, nih, fadulla ala rahibin fa'atahu, dia datang kepada rahib, faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Aku wahai rahib telah membunuh 99 jiwa manusia, ya. Fahallahu min taubatin, aku masih boleh nggak bertobat? Ini jawabannya rahib yang tidak punya ilmu. Yang tidak punya ilmu jawabannya gini, faqala la faqatalahu fakamala bihi mi'atan. Kamu nggak mungkin diberi kesempatan tobat sama Allah. Dia nggak punya ilmu, rahibnya. Ini orang yang mau tobat dengan dijiwai ketulusan, sekalian daripada saya membunuh 99 orang tidak diterima tobatnya, ku genapkan 100, sama juga. Kenapa? Karena dia datang pada orang yang tidak tahu tentang ilmu. Fatwanya menyesatkan. Orang yang tadinya sudah berkeinginan himmah itu keinginan keras, itu tertolak, luntur taubatnya gara-gara fatwanya salah. Kita lanjutkan. Mana tadi? Summa sa'ala an a'lamin, dia lari. Setelah membunuh lari, ketemulah dengan orang yang alim, alil ardi fadulla ala rajulin alimin. Lalu orang alim itu mengatakan, faqala innahu qatala mi'atin, saya membunuh sudah 100 orang. Tadi 9, ini sudah nambah 100 orang. Fahallahu min taubatin, aku punya sempat enggak untuk taubat? Faqala na'am wa man ya, kamu boleh. Taubat Allah masih terbuka. Kemudian wa may yaqula bainahu wa bainat taubati intalik ilal ardi kada wa kada. Gimana caranya? Kamu carilah sudut sana, sudut sini. Di sana ada para alim, orang-orang yang sedang mengkaji ilmu. Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala. Kumpulan orang-orang yang suka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'budillaha ma'hum. Sudah, kamu sekarang setelah itu kamu berkumpullah dengan mereka. Apa yang terjadi? Fa innaha adunsu fantalaku hatta, kalau kamu sudah kumpul di sana, jangan kembali lagi pada dunia pembunuhan kamu itu. Tiba-tiba hatta idana sifat tariq, ketika ada di tengah jalan, atahul maut fahtasomat, dia kedatangan malaikat maut, kemudian diambil nyawanya. Sudah sampai tobat? Belum, dia baru sampai pada niat bertobat, tiba-tiba diambil nyawa. Ribut itu dua malaikat fahtasomat fihi malaikatur rahmat wa malaikatul adab, dua-duanya saling mengklaim, ini saya yang mencatat, kata malaikat adab dan malaikat rahmat. Faqala malaikatur rahmat ja'a thaniyan mukbilan, kemudian kata malaikat rahmat tadi, saya yang catat tentang rahmat ini, Allah kemudian mengutus fa'atahumul malaku fi suratin adamiyin, turunkan malaikat dalam bentuk manusia untuk menghakimi. Lalu apa kata malaikat itu? Ukur tuh jaraknya, mana yang lebih dekat. Dalam kisah, dalam syarah Muslim, buminya itu didekatkan, jadi jaraknya mestinya jauh,
tahu niat dia taubat, jaraknya didekatkan sehingga keputusan malaikat rahmat menjadi terima manusia ini sudah sampai pada taubat. Lagi-lagi pada niat. Nah, niat itu dalam kajian agama beda-beda. Kalau kita bicara tentang fikih, niat itu adalah sesuatu yang bisa sah ibadah kita. Jadi kalau kita menyebut usolli fardhu subhi tadi, rakaataini mustaqbal kiblati, ada makmuman lillahi ta'ala, cukup sampai di situ. Tapi kalau sudah masuk pada kajian tauhid, harus tidak boleh ada riya. Jadi kita sah, kita mengucapkan usolli tadi sampai akhir, tapi begitu takbiratul ihram terbesit dalam diri kita, aduh saya imam nih, bacaannya harus fasih supaya makmum jadi memuji saya, batal tadi. Kalau kita berkaca pada ilmu tauhid, kalau fikih cukup sampai di situ, niatnya sudah selesai, Allahu Akbar, tiba-tiba terbesit kalimat tadi, riya, maka amal ibadahnya menjadi cacat. Beda dengan tasawuf. Orang-orang yang memperdalam kaitan hati dengan Allah itu, begitu Allahu Akbar, tidak riya, hatinya kemana-mana. Ini sah nggak nih Bapak? Ini sholat kayak gini, saya ingin ketemu dengan Pak Camat, dengan Bupati, pokoknya dengan orang penting. Begitu mau sholat, niatnya nanti kalau beliau nelpon saya angkat, sah nggak? Allahu Akbar, nanti kalau, terus otak kita tuh mikir, nanti kalau dia nelpon saya angkat, sah nggak? Tidak. Nah itu kita sering lakukan, nanti kalau hujan turun jemuran saya angkat, tapi sudah dalam posisi takbir. Itu tidak sah karena kita telah menduakan niat yang tadinya untuk Allah, kemudian hati kita berpaling pada niatan untuk segera mengangkat atau menerima tugas selain yang Allah berikan kepada kita. Itu sebabnya di dalam niat ada tingkatan nanti. Maka kajian hari ini adalah tentang niat kebaikan, sudah dicatat oleh Allah. Kita mulai. Ini tarhibnya ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan. Wa an Ibni Abbas, dan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan terhadap sahabat Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala fima yarwi an rabbih azza wa jalla. Ini hadisnya hadis qudsi. Sudah paham tentang hadis qudsi ya? Jamaah paham tentang hadis qudsi ya? Oke, kita lanjutkan. Innallaha ta'ala katabal hasanat was sayyi'at summa bayyana dzalika fi kitabihi. Kalimat di sini menggunakan kata hasanat, kebaikan. Ada perbedaan antara hasanat, antara khair, antara birrun, antara ma'ruf. Semuanya bermakna hasanat. Kalau kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tetapi dalam surat At-Tin, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Dua-duanya itu kebaikan. Dalam Al-Baqarah 187, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil, pakainya birun. Pertama hasanah, yang kedua birun, yang ketiga tadi khair. Itu apa bedanya sebenarnya? Ya, supaya kita tahu mengapa kita menggunakan Rabbana atina fid dunya hasanah, bukan mengatakan Rabbana atina fid dunya khair gitu misalnya. Hasanah itu artinya kebaikan yang telah mencapai kesempurnaan. Jadi harapan kita
setelah berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kita memperoleh kebaikan dunia akhirat secara sempurna. Dunia akhiratnya dapat gitu. Tapi kalau birun, itu kan peristiwa tentang pemindahan kiblat. Itu kebaikan yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah lalu dilaksanakan. Setelah pelaksanaan itu baru kita dapat kebaikan. Beda di situ. Tapi kalau kebaikan yang sifatnya birun, itu biasanya kebaikan yang berkaitan dengan penghormatan terhadap orang-orang yang harus kita hormati, orang tua kita misalnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, begitu teks ini menggunakan kata-kata katabal hasanati was sayyiat summa bayana dzalika fi kitabihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu telah mencatat pada niat seseorang tentang kebaikan yang dia akan lakukan. Sudah dicatat tuh. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Orang itu sudah punya niat baik, tiba-tiba belum melaksanakan, hukumnya gimana? Maka boleh apa tidak nih? Saya punya niat, kita punya niat. Ya Allah, berikan saya kekuatan, saya bisa menghatamkan Quran dalam hidup saya. Setelah itu kita baca Quran. Sebelum hatam, kita tiba-tiba meninggal. Maka kita dikategorikan sebagai manusia yang hatam Quran. Kan baru niat, lalu kita melaksanakan. Apalagi kalau kita punya niat kuat. Ya Allah, jadikan umur hidup saya ini terakhir saya hafal Quran. Terus tiap hari mencoba menghafal ayat demi ayat. Belum sampai hafalan itu selesai satu Quran, Allah kategorikan dia sebagai penghafal Quran meskipun belum hatam. Karena niatnya itu kuat. Kayak gitu. Kita ini kadang-kadang niat biasanya dikuatkan oleh niat yang bersifat materi. Betul apa tidak? Coba. Saya nanti umur sekian harus punya rumah. Saya umur sekian harus punya ini. Saya umur sekian harus punya itu. Selalu berkaitannya dengan materi. Begitu nanti meninggal, dia dikategorikan sebagai pengumpul materi. Niatnya adalah pengumpul materi. Terus gunanya untuk apa? Itu boleh sebagai cara kita untuk beribadah kepada Allah, tapi jangan ditempatkan pada bagian yang menjadi himmah kita. Himmah itu adalah niat, kemudian ada kekuatan dalam diri kita untuk melaksanakan, itu namanya himmah. Jadi dorongan kuat pada niat kita. Kan kita tuh niat itu kan sebenarnya konstruksi dalam otak, Pak. Saya mau kayak gini, saya mau kayak gini, saya masuk kayak gini, masuk dalam otak. Itu kuat kalau sifatnya niat yang bisa diukur dengan materi. Maka bisa dimasukkan dalam akal. Coba saja, saya niat mau kayak gini, saya niat mau kayak gini, dapat ini, itu kan akal, kuat. Tapi begitu kita punya niat yang sifatnya balasan akhirat, ngambang. Lagi-lagi itu bicara soal himmah, keinginan kita itu. Jadi para jamaah yang saya hormati, kenapa Allah itu mencatat kebaikan sebelum dilaksanakan, tapi tidak mencatat keburukan sebelum dilaksanakan? Pernah bertanya begitu enggak? Baru niat sudah dicatat. Keburukan baru niat belum dicatat. Itu karena Allah maha baik. Allah itu maha rahmat. Maka baru terbesit tentang kebaikan, dia udah tulis. Apalagi kalau sudah dilaksanakan. Jadi kita itu mau ibadah, mencari sempurnanya ibadah, atau mencari kita itu selalu ingin ibadah. Yang kedua yang kita pilih, karena Allah tahu bahwa orang yang tidak sempurna itu dia punya niat baik. Kan ada cerita,
Ada seorang alim, ada seorang yang bromocorah. Ini orang ini, lihat kitab nanti, kitab Duratun Nasihin. Orang ini saking merasa dirinya kotor, dia tidak mau berjalan di depan orang alim itu, terus mundur. Orang alimnya merasa terhormat, terbesit dalam otaknya, iyalah pantas saya ini dihormati, kan saya punya ilmu. Dia merasa alim. Terus sini ke depan, enggak, ke depan. Sampai di situ, lalu kemudian sang alim duduk, yang ini, yang apa, bromocora itu, yang masih merasa punya dosa, duduk tersimpuh sambil dia tetap tidak mau berada pada posisi yang dirasa tidak menghormati. Alim terus mengatakan, ya pantas aku dihormati, ya pantas aku dihormati. Jibril turun. Itu orang yang punya perasaan rendah hati di hadapanku, kata Allah, aku yang ridho terhadapnya. Itu alim yang merasa dihormati oleh orang yang kotor, aku tidak ridho kepadanya. Kan yang berhak dihormati, yang berhak tidak disombongkan, kan aku. Kenapa orang alim itu merasa dia sombong? Dia berarti telah berada pada kekuasaanku. Allah menyimpulkan kalau sang alim itu gagal untuk mengemban kealimannya. Kita mudah-mudahan nggak kayak begitu. Ya, mudah-mudahan biasa saja. Karena itu Bapak, mohon maaf, jangan pernah menilai seseorang itu dari cara penampilan secara akal. Nilailah orang itu dengan cara bagaimana dia berinteraksi dengan orang. Karena efek dari iman adalah hubungan dia dengan sesama. Kan iman itu membenarkan, mengucapkan dengan lisan, benarkan dengan hati, membuktikan dengan amal perbuatan. Gagal satu, tidak iman. Orang yang hanya punya kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, iman, tapi hatinya tidak membenarkan, gagal. Hatinya tidak membenarkan syahadat, kemudian amaliyahnya baik, hatinya tidak membenarkan, masuk dalam kategori munafik. Kan gitu iman. Maka ukurannya seseorang itu baik atau tidak, lihat cara dia bergaul. Efek dari kita itu gimana? Efek dari takfir kita itu gimana? Kalau tidak ada pengaruh, perlu dipertanyakan tuh imannya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan bapak-bapak jamaah? Lanjut ya, nanti ada forum sendiri. Kita lanjutkan. Mana? Falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan fa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu inda asyrata hasanatan. Jika orang itu melaksanakan kebaikan, maka Allah telah mencatat nilai kebaikan itu secara sempurna, belum pada tingkatan berapa pahalanya. Terus fa'in hamma biha fa'amaliha, kalau dia berkeinginan lalu melaksanakan, kata Allah indahu asra hasanatin, orang itu diberikan pahala 10 kali lipat, ila sab'ati mi'atin di'fin, sampai 700 kali lipat jika dia melaksanakan. Ila ad'afi kasirin, sampai terserah Allah mau melipat gandakan berapa. Waman hamma bisayiatin falam ya'malha, kalau dia berkeinginan untuk melaksanakan keburukan, falam ya'malha kata Allah indahu hasanatan, kemudian tidak melaksanakan. Jadi gini, itu di depan ada sendal orang bagus, nanti pulang saya ambil dah ya, nggak jadi pahala. Tapi jangan terus kemudian kita setiap hari punya niat kayak gitu, jangan. Yang dimaksud adalah
batas tentang keburukan adalah keburukan yang tidak bisa kita lawan. Misalnya, ibu saya sedang sakit, istri saya akan datang untuk menganjurkan saya datang untuk menjenguknya. Begitu nanti sampai di sana, istri juga sakit. Pilih mana? Ibu atau istri? Kalau laki-laki, kalau kita sebagai suami, pilih ibu. Kalau perempuan, pilih suami. Kenapa? Karena tanggung jawab itu sudah beralih kepada suami. Karena itu maka saat akad nikah, mohon maaf saya kesana kemari, saat akad nikah itu sebenarnya telah terjadi peralihan tanggung jawab antara tanggung jawab sang ayah kepada suami. Selama pergaulan dengan suami itulah dosa dan pahala dicatat. Lanjutkan ya Bapak Ibu. Sampai di situ, ini terakhir dari kitab ini, dari kajian niat ini. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu yablughu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya dari Abi Darda radhiyallahu anhu yablughu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ata firasyahu," barang siapa yang datang ke tempat tidurnya, wa huwa yanwi, dia sudah mau niat, ayyakuma yusolliya minal lail, saya nanti malam mau bangun. Begitu mau tidur dia punya niat kayak gitu, faghalabathu ainuhu hatta asbaha, matanya itu nggak bisa bangun lagi. Hatta asbaha, sampai subuh. Kutiba lahu manawa, maka Allah telah mencatat itu kebaikan niat itu seperti yang dia niatkan. Wa kana naumahu shadaqatun alaihi min rabbih, tidurnya itu dianggap sedekah untuk Allah. Jadi kalau begitu setiap kali kita mau tidur niatkan, Pak, ya Allah bangunkan ya saya jam 3 nanti mau sholat tahajud. Itu saya diajarin supaya dibangunkan Allah tuh gimana? Baca surat Al-Kahfi di ujung. Gimana bunyinya? Innalladzina amanu, innalladzina qalu, bukan. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi khalidina fiha abad. Terus sampai terakhir, insya Allah Allah bangunkan. Tidak, tidur kita dianggap Allah sebagai ibadah. Ini hadis siapa yang mengeluarkan? Ibnu Hibban. Kalau terus kemudian ini disampaikan, Bapak melaksanakan, terus Allah tidak membalas, maka yang disalahkan adalah sang perawi hadis ini. Itu caranya kayak gitu. Jadi dosa akan ditimpakan oleh orang yang mengatakan itu kayak begitu, itu kayak begitu. Ini yang meriwayatkan adalah Imam Ibnu Hibban. Gitu ya. Tidur itu kan sebenarnya aktivitas masih tetap berjalan. Hanya ruh kita yang berpisah. Berpisah ruh itu kita sebut tidur, kemudian Allah bangunkan. Itu sebabnya ketika mau tidur doanya adalah bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Allah, saya ini hidup dan mati dan besok mau dibangunkan itu karena engkau. Ya. Hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulullahu azza wa jalla, telah berfirman dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala, idza arada abdi an ayya'mala sayyi'atan fala taktubuha. Allah perintahkan kepada malaikat pencatat keburukan, hai malaikat, kalau ada seorang hambaku akan melakukan keburukan, jangan kau catat dulu.
hatta ya'mal sampai orang itu mengerjakan. Baik sekali Allah itu ya. Fa in amilaha faktubuha bimisliha. Baru kalau dia sudah melaksanakan, tulis apa yang dia kerjakan. Wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanatun. Mau melaksanakan keburukan, tiba-tiba dia tidak jadi, maka pembatalan pekerjaan yang buruk itu tidak jadi dilaksanakan, tulis sebagai kebaikan. Wa in arada ayya'mala hasanatan, tiba-tiba enggak, aku akan ganti niat buruk tadi dengan yang baik. Falam ya'malha faktubuha lahu hasanatan, tetap juga tidak melaksanakan, diganti dengan kebaikan. Buruk jangan dicatat ya malaikat, diganti. Udahlah kalau gitu, orang yang mau melaksanakan, aku akan ganti dengan yang baik, tidak juga jadi melaksanakan, diganti catatan itu dengan kebaikan. Fa in amilaha faktubuha, tapi kalau tiba-tiba dilaksanakan, tulis bi asri amsaliha ila sab'i mi'atin. Pelan-pelan orang punya niat buruk, tidak jadi karena terbesit, enggak, lebih baik saya perlakukan dia dengan baik, catat satu kebaikan, lalu dia melaksanakan betul-betul dengan baik. Orang konflik dengan tetangga, nanti kalau dia parkir mobil saya halangi, buruk, belum dicatat. Begitu mobilnya datang, alah ya masa iya saya menghalangi parkir dia, nggak jadi, catat kebaikan. Begitu dia datang, yang punya mobil yang tadinya mau dihalangi, Pak minta maaf ya, itu tempat saya menghalangi Bapak, dapat pahala. Pelin-pelan, keputusan yang pelin-pelan itu berujung pada kebaikan, dicatat sebagai kebaikan. Tapi kan masalahnya kita itu kan kadang-kadang kayak begitu jadi main-main. Kata hadis begitu, yang penting niatnya baik, yang penting kita niat baik, pelaksanaannya nanti saja. Saya mau umroh, saya mau haji, nggak pernah nabung sebagai niat, ya tidak, kan begitu. Kalau kita punya niat yang kuat, mau pergi haji, nabung, belum lunas, meninggal, dianggap haji. Karena tadi niatnya sudah kuat. Lagi-lagi soal niat itu. Niat menentukan. Nanti bab berikutnya kita akan membahas tentang riya. Niat berubah menjadi kotoran setelah berpaling hati kita selain Allah. Nanti ada riya, ada ujub. Ya, maka kemarin telah saya sampaikan, akan dikumpulkan manusia-manusia itu dalam 3 kelompok. Itu saja Bapak semuanya, sampai di sini. Saya membuka pertanyaan nih, bukan apa-apa, supaya jamaah hidup. Kalau tidak, saya akan lanjutkan dengan membaca hadisnya. Apa tidak bosan nih kalau terus dibacakan? Kan harus ada kajian, ada sesuatu yang bisa kita cerna secara akal. Tidak ya, lanjutkan lagi. Wa fi riwayatin li Muslim, qala Allahu azza wa jalla, dan di dalam riwayat Imam Muslim tadi tentang hadis pada orang yang merubah niatnya, idza tahaddasa 'abdin bi ayya'mala hasanatan, baru ngomong. Orang baru ngomong, idza tahaddasa, jika seseorang itu berkumpul lalu mau ngomong-ngomong, bi ayya'mala hasanatan, untuk melaksanakan kebaikan, fa'ana, Allah itu aktubuha lahu hasanatun, saya tulis dia. Ini sebentar lagi kita maulidan, yuk kita rapat yuk. Kapan ya waktunya? Belum dijadwalkan. Sudah berniat untuk rapat, menentukan kapan jadwal maulid, udah dianggap kebaikan. Jadi kalau begitu, jadikan jamaah ini, tempat ini, obrolan-obrolan yang bisa melahirkan niat-niat baik. Apa saja? Yuk kita kumpulkan, tuh ada tetangga kita lagi sakit, kumpulkan. Sampai di sana pada lupa, tadi niatnya sudah baik.
Ini lagi ada hidangan kayak begini. Besok kalau saya punya rezeki, saya akan sumbang air mineral. Ditulis tuh sebagai kebaikan. Tapi jangan udah niat ini. Nah, Bu, ini saya sisakan uang 20.000 besok untuk beli itu. Kayak gitu sudah dapat pahala. Sebenarnya kesempatan orang masuk surga itu lebar betul, luas betul. Karena kita itu sesungguhnya KTP-nya KTP surga. Salah alamat saja, kita itu tidak masuk surga karena pilihan kita. Wong Nabi Adam itu dipersilakan ke di surga apa saja, satu larangan yang tidak boleh dilanggar. Kebiasaan kita tuh begitu. Ini kamar semua boleh dimasukin, kecuali kamar itu tidak boleh. Otak kita mengolah, kenapa tidak boleh, kenapa itu boleh, terus nyari-nyari akal. Ya, Adam kayak begitu. Semua berhak masuk surga, hanya kita yang tidak mau. Karena kita punya hak, Allah berikan lipat ganda kebaikan itu. Belum melaksanakan, sudah ditulis. Bakat kita tuh bakat surga. Maka Adam itu sebenarnya tubuhnya tubuh surgawi. Masuk makanan huldi. Huldi itu buah. Kalau kita tafsirkan sebagai buah, itu sebenarnya simbol materi, Pak. Bentuk benda-benda, bentuk kehidupan dunia. Kamu wahai Adam, kalau sudah hidup di surga, pikiranmu masih tentang hal-hal yang bersifat materi, sudah nggak sah hidup di surga. Keluarlah. Otaknya Adam berpikir, kalau sedikit boleh ya, nyicipin boleh ya, kan dunia kayak gitu. Akhirnya apa? Kadar surgawinya jatuh. Kita ini kadar surgawinya ketika dilahirkan sudah tinggi. Begitu lingkungan mengatur kita tentang materi, kadar surgawinya semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Allah tahu tuh kita punya hak. Kalau begitu amal ibadahnya kulipat gandakan. Kurang baiknya apa tuh Allah? Kurang lebarnya apa tuh surga? Kita saja yang tidak mau melaksanakan kebaikan itu. Jadi apapun yang kita lakukan, niatkan dengan niat yang baik, supaya kita itu bisa memantaskan hakikatnya kita itu punya tempat di sisi Allah. Jangan cederai apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kan anak kecil kalau meninggalkan surga, kenapa? Karena citra surgawinya, citra cahaya surganya masih ada. Masuk lingkungan bohong sono sini, dicederai, ngikutin apa perilakunya orang tua, surganya menjadi berkurang. Jika Adam satu kali salah, ditolak dari surga, keturunan Nabi Adam berapa kesalahan, terus kita pantas nggak ya masuk ke sana? Supaya kita tidak merasa bahwa kita itu pesimis, tidak dimasukkan ke dalam neraka, Allah berikan amalan yang pahalanya itu Allah lipat gandakan, bahkan semaunya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan taklim ini menjadikan kesadaran kita. Ayo gerakan ruh, jangan gerakan ini, jangan gerakan akal. Tinggalkan hal-hal yang bersifat rohani, ukhrawi itu selalu dengan ini. Karena keilmuan akal itu pada sesuatu yang dilihat, pengetahuan iman itu sesuatu yang diyakini. Tingkat kebenarannya lebih tinggi mana, jamaah? Otak atau keyakinan? Otak atau keyakinan? Meyakini atau otak? Jika sesuatu itu tanpa bisa dilihat, maka kebenaran pada keyakinan. Ini saya mau minum. Ini supaya gampang contohnya. Ini rasanya manis. Saya minum ya Pak, karena memang saya haus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya manis Pak. Bapak yang di sana merasakan ini enggak? Enggak. Yang merasakan saya. Otak kita bisa enggak untuk mendefinisikan manis itu apa? Hayo dari Bapak sana. Pak, manis itu apa Pak? Pak, manis itu apa Pak? Mati, mohon maaf, bisu semua nggak bisa mendefinisikan. Kenapa Pak?
karena dia harus dirasakan. Begitu saya rasakan, saya suruh nulis pakai otak kan, nulis mentok nggak bisa. Ini otak nih. Agama kayak gitu. Kalau kita ingin tahu Allah, dekatin Allah. Jangan pada teori akal. Nih hadisnya kayak gini, itu akal. Amalkan. Ngomong itu pakai gula, nis, nggak pernah dirasakan, ya nggak tahu rasanya. Ribut soal asem, apa tuh asem? Rasanya asem. Bapak rasanya asem, kasih garam, mau nggak? Nggak mau. Otak kita itu yang tahu. Jadi kalau kita ingin tahu Allah, Pak, jangan pakai otak, pakai ini, pakainya ini. Ini saya bicara dengan pelan. Nah, sudah diamalkan. Tadi bisa nggak saya mendefinisikan dengan kertas? Nggak bisa kan, Pak? Sama, Pak. Tengah malam tahajud, Bapak menitikkan air mata, nangis. Bisa nggak ceritakan ke orang? Nggak bisa. Karena cinta tidak bisa dibahasakan. Cinta kita kepada Allah hanya kita yang tahu. Tapi efeknya saya minum tadi, dahaganya hilang, betul ya? Efeknya iman kita kepada orang lain itu baik, itu kayak gitu. Sekali lagi, pada sesuatu yang tidak bisa didefinisikan, gunakan rasa. Ini rasa. Pada sesuatu yang bisa dilihat mata, gunakan akal. Yang lengkap tuh gimana? Akal dan hati bekerja. Ibadahnya dirasakan, gunakan dalil-dalil agama yang qat'i. Jadi kita menjadi mantap. Coba, ini contoh lain. Bapak doa tiap hari, Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Ngerti artinya? Ngerti artinya, Pak? Allahumma dina fiman hadait. Ngerti artinya? Enggak tuh. Tapi ada perasaan, ya Allah kayak gini, Allah berikan tuh. Enggak di sini. Apa kita tuh harus menunggu arti dari doa itu? Kan akal itu namanya, menunggu arti doa itu kan akal namanya. Enggak, ya Allah, aku enggak paham doa itu, tapi aku tahu maknanya kayak gini, aku lagi minta kayak gini. Enggak paham, Allah berikan tuh. Gayanya kita tuh enggak paham doa, tapi kita menentukan jawabannya maunya kita. Allah ditundukkan. Nih, kata ulama, kalau pengen mau rezekinya banyak, kasih nih doanya. Tahu nggak artinya? Kagak, ini kata ulama kayak gini. Terus begitu diamalkan, Allah berikan bukan apa yang dia minta. Lah ya, kata Allah, isinya bukan itu. Isinya kesehatan. Kamu dikasih ulama tentang kekayaan, padahal isinya teks khotbah, teks doa itu tentang kesehatan. Ya, aku berikan kesehatan, kata Allah kayak gitu. Tapi karena ada ketulusan, bisa Allah kesehatan, bisa ganti dengan yang lain. Aduh, sudah suruk ya, sudah suruk. Di ujungnya kita putus nih, Pak, karena sudah suruk. Mudah-mudahan bermanfaat ya hari ini apa yang saya sampaikan. Yuk, kalau sudah bicara pada iman, dekati Allah ya, Pak. Jangan pakai ini, jangan pakai otak. Terima kasih, mudah-mudahan ada keberkahan pertemuan hari ini ya. Saya akan tutup taklim ini dengan doa. Semuanya akan saya sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan pertemuan ini saksi supaya kami semua bisa bertemu ya kelak di akhirat. Saya bertemu kembali dengan bapak-bapak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatika ya Allah wa abwaaba hidayatika wa abwaaba barakatika. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sama-sama sudah mendengarkan ta'lim dan juga para jamaah setelah kita melakukan sholat Isra sudah ditunggu sarapannya sudah rapi. Ini sedekah dari